pertama memberi diskusi atau arahan, ini tidak boleh didiamkan. Ini harus dilakukan dan diproses secara hukum. Ya kan? Harus diproses secara hukum, berhasil tidak berhasil harus diproses. Kemudian adalah kita usulkan, ini ada penanganan ataupun ada strategi penanganan pasca konflik, pasca penutupan ini. Jadi tidak berhenti di situ, udah selesai sudah, karena ada kecenderungan begini, oh kasih dulu izin sementara. Nah, masalah izin ini pun bertele-tele dan masih simpang siur. Kalau kapel itu setara dengan musola tidak perlu pakai izin. Maka ada juga omongan kapel itu kan tidak dikenal di Protestan, yang mengenal itu kan Katolik. Nah, artinya diputar ke sana kemari, yang kita melihat ini adalah mempersulit. Itu saja. Tidak mempermudah, malah mempersulit. Sama seperti dikatakan oleh Menteri Agama ini, itu mempersulit, tidak menyelesaikan masalah. Ya, tidak menyelesaikan masalah. Dan ini juga menjadi domain daripada Galarua nanti bagaimana untuk mengingatkan ini pemerintah dan memprotes lah. Ya. Lantas yang saya katakan tadi, pasca konflik ini apa yang harus dilakukan? Jadi kita bermain di sini Pak, pasca, supaya nanti hal ini tidak terulang, model-model begini, kejadian begini tidak terulang lagi kepada siapapun, dimanapun, kapanpun di Indonesia ini. Stoplah. Inilah yang terakhir kalau bisa. Jadi tidak ada lagi misalnya ada ormas atas nama rakyat ini. Ini si Boy Ishak ini atas nama rakyat, ya atas nama warga. Jadi kan kalau saya menilai, lah Anda itu kan ormas itu punya warga atau tidak? Ya tidak, Anda itu kan punya anggota. Warga itu adalah yang mengatur pemerintah daerah. Loh, kalau Anda masuk ke dalam itu, ya domain itu. Kemudian tadi kita juga berdiskusi, dengan kejadian ini sebenarnya siapa yang diuntungkan ini? Pasti ada yang diuntungkan kan? Pasti ada yang diuntungkan. Kita Bapak Ibu Galarua, mencegah jangan sampai terpilih presiden dan wakil presiden yang anti Pancasila, yang pro khilafah, yang selalu mendengung-dengungkan syariah seperti Bapak Wapres Presiden Republik Indonesia. Saya tadi membaca buku-buku, tidak ada istilah sistem ekonomi syariah itu, tidak ada itu. Tetapi di Wapres ini luar biasa dan selalu saya kritisi. Saya berharap Wapres memanggil ini Galarua. Ya. Kita akan mempertanyakan apa dasar hukum, apa dasar undang-undangnya Bapak menciptakan istilah sistem ekonomi syariah. Ketika lanjut Pak Santi Amar, saya tak ngopi dulu. Baik, terima kasih Pastor, terima kasih teman-teman, selamat malam di Indonesia. Saya tidak banyak berbicara malam ini, dan memang tidak pernah jarang berbicara banyak lah. Jadi saya menyampaikan dulu laporan perkembangan terkini, apa yang disampaikan atau disinggung oleh Pastor tadi, dan peranan daripada Galarua itu sebenarnya apa, gitu ya. Pertama saya sampaikan Bapak Ibu dan terima kasih atas doa dan dukungannya ya, walaupun akhir-akhir ini kita sangat kekurangan soal dukungan dana ya, tapi kita tetap berjalan terus. Saya sampaikan Bapak Ibu supaya saya nggak salah paham ya. Berulang kali saya sampaikan perkumpulan Galarua ini adalah perkumpulan organisasi kebangsaan ya. Seluruh agama, seluruh apapun masuk di dalam yang berpancasila dan menghormati atau menaati Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ini organisasi kita ini diakui negara Bapak Ibu ya, terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi bukan seperti lembaga pemberdayaan masyarakatnya si Boy Ishak itu. Kalau saya lihat itu kop suratnya, jangan-jangan ini adalah lembaga jadi-jadian atau KW-KW yang dipakai oleh pemerintah daerah setempat untuk mengeruk uang, ya untuk supaya itu APBD keluar terus nanti balik lagi kepada yang mengeluarkan. Ini adalah patgulipat dan modus yang sering terjadi di Indonesia. Nah terus kita juga dengan pemerintah tidak berlawanan dengan pemerintah, tetapi juga tidak manut total kepada pemerintah. Kita akan mengkritiki pemerintah ketika dia tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan tupoksinya. Nah tupoksi itu dari mana Bapak itu kita tahu ya, dari itu kan peraturan perundang-undangan ada. Contoh seperti Gusi Yakudi Koumas ini, Kementerian Agama kita kritisi ya. Kementerian Agama yang menandatangani PB 2 Menteri itu peraturan bersama, tetapi dia pelaksananya kenapa berliku-liku gitu. Jadi ada kesan dan patut diduga mereka ini
dibayang-bayangi oleh suatu ketakutan. Mereka ini dikendalikan oleh sesuatu kekuatan yang tidak kelihatan. Siapa kekuatan ini? Ini yang kita sedang cari ya, dan kita memang sudah ada ya gambaran. Termasuk itu petinggi-petinggi, termasuk misalnya seperti wali kota Idris yang di Depok itu muter-muter dia, mulai dari wali kota, Kesbangpol, camat, semua seperti ketakutan ya, seperti ketakutan, tidak berani mengambil keputusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi peraturan perundang-undangan itu dibelok-belokkan gitu loh, ditekuk-tekuk ke sana kemari. Kita tahu ya, kita tahu, dan kita dalam kondisi tertentu memang mengalah. Pak Santi Amer, saya potong dulu. Ini ada namanya teratai, nge-spam 7 bulan daftar jadi member, statusnya belum ada berita. Emang ada yang member belum diurus ya? Harusnya 7 bulan sudah dong. Kartunya Pak belum nyampe itu mungkin. Nanti tolong kita diberitahu tuh Pak ya. Ini teratai supaya jangan nyepam teratai ya. Kamu mendingan ini aja langsung kontak ke saudara Owen ya. Nggak mungkin nggak ada, kan 7 bulan udah lama banget Pak. Iya. Pasti itu udah apa itu dicetak itu kartu anggotanya. Coba kapan hari itu peralihan dari siapa? Kalau 7 bulan itu berarti peralihan dari ini ya, masih putih itu ya, masih peralihan itu. Jadi enggak dong, udah dong, sudah ke Pak Santi Amer dong 7 bulan mah. 7 bulan berarti bulan Januari ya, bulan Februari. Ya teratai jangan nyepam lagi, teratai cukup, udah banyak banget teratai ya. Ya, oke. Jadi lanjut Pak Santi Amer. Nah itu mengenai GBI. Jadi di mana peranan Galarua di dalam hal GBI Cinere ini? Ya kita tidak melihat gerejanya atau apa siapanya. Kita juga berbincang dan berkomunikasi terus supaya apa? Supaya tidak tumpang tindih penanganan daripada GBI ini. Sebab banyak sekali yang memberi perhatian. Dari parpol ada, dari lembaga ini ada, dari apa tadi Gus Durian juga ada, dari macam-macam. Jadi kita berdiskusi mana ini, ya mana yang bisa dikerjakan, jangan sampai tumpang tindih atau bahkan tabrakan. Jadi tadi kita berdiskusi pertama bahwa ini masalah ini harus dilanjutkan secara hukum. Nah, nanti dibagi dua, itu si pelarang ibadah itu akan ditangani oleh PH dari sana, sudah ada ditunjuk PH-nya, yaitu bahwa ini orang diduga melakukan satu, memasuki wilayah pekarangan secara paksa, kemudian juga melakukan yang bukan tupoksinya. Nanti pasal apa yang dituduhkan itu nanti PH mereka lah yang mengatur itu, ya, PH mereka. Nah kemudian yang kedua adalah pejabat publik yang sebenarnya harus melaksanakan tupoksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini penanganannya bagaimana? Nah silakan, itu ada parpol di situ yang apa ya, kita sarankan gunakan itu saluran partai politik, mungkin DPRD atau apa, gunakan itu sesuai dengan saluran masing-masing. Nah ini kita tidak sentuh. Kemudian misalnya seperti ada ormas seperti Gus Durian memberi masukan-masukan, juga membantu di dalam hal sosialnya. Nah silakan itu. Terus Galarua di mana dong? Nah Galarua begini, pertama memberi diskusi atau arahan, ini tidak boleh didiamkan. Ini harus dilakukan dan diproses secara hukum. Ya kan? Harus diproses secara hukum, berhasil tidak berhasil harus diproses. Kemudian adalah kita usulkan ini ada penanganan ataupun ada strategi penanganan pasca konflik, pasca penutupan ini. Jadi tidak berhenti di situ, udah selesai sudah, karena ada kecenderungan begini, oh kasih dulu izin sementara. Nah masalah izin ini pun bertele-tele dan masih simpang siur. Kalau kapel itu setara dengan musola, tidak perlu pakai izin. Maka ada juga omongan kapel itu kan tidak dikenal di Protestan, yang mengenal itu kan Katolik. Nah, artinya diputar ke sana kemari, yang kita melihat ini adalah mempersulit. Itu saja. Tidak mempermudah, malah mempersulit. Sama seperti dikatakan oleh Menteri Agama ini, itu mempersulit, tidak menyelesaikan masalah. Ya, tidak menyelesaikan masalah. Dan ini juga menjadi domain daripada Galarua nanti bagaimana untuk mengingatkan ini pemerintah dan memprotes lah. Lantas yang saya katakan tadi, pasca konflik ini apa yang harus dilakukan? Jadi kita bermain di sini Pak, pasca, supaya nanti hal ini tidak terulang, model-model begini, kejadian begini tidak terulang lagi kepada siapapun, dimanapun, kapanpun di Indonesia ini. Stoplah. Inilah yang terakhir kalau bisa. Jadi tidak ada lagi misalnya ada ormas atas nama rakyat ini. Ini si Budi Boy Ishak ini atas nama rakyat, ya atas nama warga.
Jadi kan kalau saya menilai, lah Anda itu kan ormas. Ormas itu punya warga atau tidak? Ya tidak. Anda itu kan punya anggota. Warga itu adalah yang mengatur pemerintah daerah. Loh, kalau Anda masuk ke dalam itu, ya domain itu. Kemudian tadi kita juga berdiskusi, dengan kejadian ini sebenarnya siapa yang diuntungkan ini? Pasti ada yang diuntungkan kan? Pasti ada yang diuntungkan. Jadi penyadaran secara moral, secara apa namanya, secara moral lah ya kita juga tempuh. Kemudian juga tadi ada teman dekat kita yang punya hubungan baik dengan pemerintah daerah. Ya, kita juga sarankan ya sudahlah, lakukan pendekatan kepada pemerintah daerah, bicara dari hati ke hati. Ya ini kan pemerintah daerah mungkin dia nggak mau kehilangan muka kan, harus menunjukkan powernya. Yang kedua harus menunjukkan supaya bahwa mereka itu memperhatikan golongan yang lebih banyak, karena mungkin dia punya tujuan politik, bisa saja begitu kan. Nah, kita bilang ini kepada orang, lakukan pendekatan kemanusiaan, nggak ada gunanya berbuat ini, bekerjalah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi ini yang terjadi Bapak Ibu di Indonesia, ada ketakutan para penyelenggara negara ya untuk mengambil atau membuat keputusan sesuai dengan tupoksinya, takut gitu. Jadi berbelok-belok, yang dipersulit akhirnya rakyat. Ini yang kita tidak suka. Tidak suka. Boleh kita itu fleksibel ya. Ada tadi beberapa teman di sana sangat fleksibel. Tadi ada juga yang keras dalam arti strict to the point. Ada yang fleksibel. Oh, jaga perasaan itu biasa. Tetapi kalau kita poinnya adalah tegas, pertama, ini melanggar aturan perundang-undangan maka diselesaikan itu secara hukum. Yang lainnya diselesaikan juga dengan cara lain. Ini Bapak Ibu situasi di negara Republik Indonesia. Kita tidak mau didikait-kaitkan dengan tahun politik. Oh, ada nggak urusan kita dengan tahun politik. Jangan jadi kambing hitam di tahun politik. Jadi kalau tahun politik, apakah nanti kalau pemilu sudah selesai ini tidak akan terjadi? Siapa yang tahu? Nggak ada yang bisa jamin kan. Jadi kita tidak mau dikecoh dengan suatu berita-berita. Oh, sudahlah maklumlah, enggak. Nah kebetulan ini GBI Belevu Cinere Depok ini orangnya cukup ini ya, taat aturan. A, B, B. Senang kita berhubungan dengan orang ini. Bukan seperti yang di lain, seperti GKPS dan yang lain-lain. Senang kita dan kita dukung total. Nah, jadi bahan-bahannya itu ada sama kita semua, tetapi kita tidak publikasikan, nanti merupakan bukti. Itu aja saya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nah, perjuangan kita ke depan adalah seperti yang saya katakan. Target kita di 2023 akhir ini jangan sampai terpilih presiden yang anti Pancasila, yang pro khilafah ya. Jangan ini terpilih capres dan cawapres yang pro khilafah. Permainan mereka sekarang lebih banyak di Jawa, Pulau Jawa ya, karena di Pulau Jawa ini jumlah pemilihnya dominan dan sangat banyak sekali. Nah di sini nanti pertarungan itu luar biasa. Jadi teman-teman juga beri masukan-masukan, jangan menilai seseorang capres dan cawapres itu berdasarkan emosi, rasional saja. Nah rasional itu apa? Kita lihat buahnya dan bagaimana kepentingan nasionalnya. Cuma bagaimana kita melihat buah mereka ini semua juga serba ini ya, masukan-masukan serba bohong gitu. Nah di sini diperlukan kritis, diperlukan narasi, pasti tahulah kita itu ya. Jadi ini kerja besar kita Bapak Ibu Galarua, mencegah jangan sampai terpilih presiden dan wakil presiden yang anti Pancasila, yang pro khilafah, yang selalu mendengung-dengungkan syariah seperti Bapak Wapres Presiden Republik Indonesia. Saya tadi membaca buku-buku, tidak ada istilah sistem ekonomi syariah itu, tidak ada itu. Tetapi ini Wapres ini luar biasa dan selalu saya kritisi. Saya berharap Wapres memanggil ini Galarua. Ya. Kita akan mempertanyakan apa dasar hukum, apa dasar undang-undangnya Bapak menciptakan istilah sistem ekonomi syariah. Ketika orang berbicara syariah itu kan berarti sudah partisan, itu sudah kelompok tertentu. Kenapa Bapak tidak berbicara sistem ekonomi Pancasila? Otomatis dia kan tidak mengakui Pancasila. Secara eksplisit dia sudah tidak mengakui Pancasila. Dia lebih mengakui dan mengedepankan syariah. Kan begitu. Apakah di berbangsa dan bernegara begitu? Apakah yang sudah kesepakatan itu tidak bisa dihargai? Karena ada misalnya orang itu bilang Pancasila togut. Nah ini sumbernya dari mana? Pemikiran hadis inilah, hadis itulah, hadis inilah, hadis itulah. Orang di Indonesia pada
umumnya mereka mungkin tidak mempelajari sejarah. Ini hadis ini orangnya ini siapa ini? Tahun berapa ini? Apa kepentingannya? Ya, mereka tidak mau karena apa? Memang semua dalam bahasa Arab dan taat sekali kepada pimpinannya, ustadz atau hajinya. Itu luar biasa Bapak Ibu di Indonesia ini. Jadi kita tidak tahu roh apa yang membuat mereka ini gimana ya, kritis gitu loh. Manggut-manggut aja, tidak kritis dan tidak berani berbicara. Tidak berani bertanya, apakah dia sudah berpendidikan atau tidak? Tidak berani. Ini ada roh ketakutan di Indonesia ini. Ya. Jadi ini kita minta tolong Bapak Ibu mendoakan supaya roh-roh ketakutan ini dihancurkan dari seluruh wilayah Indonesia ini. Jadi sekarang udara, atmosfer, ya, atmosfer di Indonesia ini adalah dikuasai roh ketakutan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapa itu ya mereka-mereka itu? Nah, inilah yang diperalat sekarang, diperalat untuk melawan kita, untuk mengganggu kita. Tetapi saya tadi dengan teman-teman di sana bilang, ya saya sampaikan, kan 2 kali disuruh ibadah online. Pak, ikutin saja maunya dulu 2 kali ibadah online. Dan sesudah itu, ibadah biasa. Ibadah biasa nanti kalau misalnya ibadah 2 kali online itu berarti tanggal 17 sama 24 bulan ini. Nanti kalau misalnya sudah tanggal Oktober, ibadah, itu kan ibadah aja saya bilang. Dan kebetulan itu pendetanya setuju. Nanti tolong beritahu Pak jam berapa ibadahnya di sini, saya juga turut serta, bila perlu bikin 2 semalaman lah. Bila perlu bakar di situ, bukan bakar, hidupkan di situ lilin di sekitar kapel itu, lilin perdamaian, bikin spanduk. Kita mau lihat apa? Bukannya kita menantang, bukan. Pemerintah daerah harus konsisten mendukung dan melindungi. Jangan takut, jangan takluk kepada kehebatan seseorang. Saya dengar kabarnya Pak, ini Boy Ishak ini adalah ketua LPM. LPM itu lembaga pemberdayaan masyarakat yang tugasnya di Kota Madia Depok, yang tugasnya adalah mengurus got di kampung-kampung, ya, di RT-RT itu tugasnya. Tetapi ini orang kaya sekali, gitu loh, kaya. Bahkan dia bisa marah-marah kepada Kadkes Bangpol dan yang lain itu tidak berdaya, takut gitu. Nah ini orang apa kan gitu? LPM mengurusi agama. Kan itu yang kita laporkan aja Pak, itu kan hak konstitusi kita Pak, untuk melaporkan Pak. Langsung bikin laporannya dari Galarua, kita lawan aja Pak, satu-satu kita laporin polisi Pak. Ya udah Pak, udah dengan PH-nya tadi kita udah dukung. Gitu teman-teman ya. Jadi ada roh yang ketakutan di Indonesia ini. Jangan Pak, strateginya jangan dipaksakan begitu. Tapi bikin beberapa laporan. Kalau cuma 1 laporan nggak akan diladenin. Tapi ada beberapa laporan. Jadi nanti Pak, jadi kita bikin laporan sendiri di situ kalau perlu di Polda apa di Mabes kalian Pak. Mabes aja nanti. Pak. Bikin Pak. Ya. Itu perlu Pak bikin begitu Pak supaya dan nanti setelah itu laporannya kita viralkan lagi. Laporannya itu nanti kita upload di sini. Siap. Okay. Termasuk kain nama juga sebetulnya nanti minta tolong dikirim lagi saya, nanti laporannya kita upload di YouTube Pak. Oke. Kita upload Pak laporannya kain nama, uploadannya si siapa ini. Oh iya itu harus diviralkan Pak. Ani Kristianto, terus itu dia diviralkan oleh masyarakat. Termasuk yang ini kita laporkan lagi Pak. Ya. Okay. Jadi yang Lampung itu kita salahnya dulu adalah kita tidak ikut melaporkan Pak. Karena ya memang karena kita hanya mengawal karena yang lapor itu kita melaporkannya kan ya, tapi kita harusnya bikin laporan lagi di Polda. Ya ketika itu bilang waktu kita dengan Pak Adi ke sana, Poldanya bilang nggak perlu lagi kan gitu. Nah itu jangan mau sekarang, jangan mau digituin sekarang. Nah, bukan masalah nggak perlu. Bagaimana kita tahu bahwa ini dijamin penanganannya adil, itu aja. Oh bikin aja begini ya kita ikutin. Oh, iya. Juga bisa dipegang kan omongan Polda gitu. Ngeri ya. Itu kan hukum di Indonesia ini. Makanya kalau kita punya sendiri, maka ini menjadi barang bukti nanti kita di kemudian hari bahwa kita sudah melakukan pelaporan dan tidak ditanggapi. Iya. Kalau kita nanti pinjam PH-nya ini, wah nanti kebanyakan kepentingan Bapak nanti bersama PH-nya juga Pak. Waduh, udah percuma Pak. Percaya saya Pak. Bapak cari 1.100.000 Pak PH yang waras Pak. PH yang jujur itu
1.100.000. Ya karena mereka memang ya begitulah, kita sudah berkali-kali Ya, bisa ya. mengerti lah. Aduh, sulit Pak. Nah, makanya kita lagi cari ini ya. Kalau perlu kita punya PH sendiri yang gimana yang baik ya. Pokoknya ini Gajah Mada silakan. Jadi bikin laporan sendiri aja Pak, tetap Pak. Oke, siap. Bikin sendiri aja Pak, besok apa hari besok ya. Besok kan bisa Pak. Pendek atau Senin Pak. Jumat ya. Senin lah, Senin. Senin Pak, tapi terus nanti kita umumkan, kirim ke saya, terus kita langsung upload saja. Jangan takut. Yang kaya nama juga tolong dikirim ke saya lagi. Yang kaya nama saya upload hari ini. Kalau bisa yang punya kaya nama, nanti pelapornya siapa nanti kita tutup. Yang penting ada laporan ke atas kaya nama itu ya. Oke. Nanti tolong dikirim lagi ke saya. Kemarin saya lupa dulu yang ngirim saya siapa. Nanti saya upload tutup. Rowan yang kirim itu Pak, karena di Bandung dia. Oke, silakan Pak Gajah Mada. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.